Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih itu bukan sebuah undangan, kasih itu bukan sebuah saran, tapi kasih itu perintah. Perintah dari Tuhan Yesus sendiri, supaya orang tahu kalau ketika kita mengasihi, kita disebut murid-murid. Karena tema hari ini bicara tentang hal memberi, maka saya ingin mengajak kita untuk merenungkan beberapa prinsip dari hal memberi dan sumber-sumbernya. Kalau kita baca Kejadian pasal 1 ayat 26-27, itu bicara tentang penciptaan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Dan Kejadian 2 ayat 7, Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidupnya sehingga menjadi makhluk yang hidup. Dan ternyata manusia segambar dan serupa dengan Allah, supaya manusia itu selalu menyembah Allah, memberi hidupnya buat Allah, mengasihi Allah. Karena manusia diciptakan sekarakter dengan Allah. Dan ketika kita bicara tentang hal memberi, kita ingat dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, ia memberikan anaknya yang tunggal. Ingat, kasih Allah akan dunia ini. Bukan kasih Allah akan orang Kristen saja, gereja saja, atau suku tertentu saja, tapi kasih Allah akan dunia ini. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau begitu, apa sebenarnya hakikat kasih itu? Kita bisa bikin rumusan, saya hanya menulis 7, tapi Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri. Memberi untuk hidup atau hidup untuk memberi. Banyak orang memberi supaya hidup. Alkitab berkata Yesus memberi dari hidupnya, dan hidupnya itu memberi. Ini tidak bisa kita bolak-balik, bukan permainan kata-kata. Kita memberi apa lagi? Tidak hanya memberi hidup, tetapi memberi cinta, memberi kasih sayang. Hari-hari terakhir ini, orang tidak lagi punya kerinduan untuk memberi. Memberi apa lagi? Memberi pengampunan bagi orang yang berbuat kesalahan. Memberi perhatian, memberi kepedulian bagi orang-orang yang membutuhkannya di setiap saat dalam situasi-situasi semacam ini. Memberi juga bisa karitatif, berupa uang, barang, makanan, sembako, tapi juga bisa menolong orang untuk bangkit, reformatif atau transformatif, hidup yang berdaya guna, memberi ruang bagi orang untuk meningkatkan potensi-potensinya, memberi tempat bagi mereka untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan mereka. Juga memberi ruang bersalah. Seringkali kesalahan orang kita simpan sebagai senjata untuk menghukum mereka. Tapi memberi ruang bersalah artinya hati kita terbuka lebar seperti Kristus, yang terus memberi ruang bagi kita untuk mengalami pemulihan. Memberi hormat, hormat kepada orang tua, hormat kepada suami, hormat kepada istri, hormat kepada pemimpin-pemimpin rohani kita, hormat kepada pemimpin-pemimpin masyarakat kita, hormat terhadap presiden, hormat terhadap bupati wali kota,
hormat terhadap camat, hormat terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu bisa tambahkan lagi panjang dan lebar. Itulah sebenarnya hakikat memberi. Karena orang memberi selalu berhubungan dengan uang. Orang memberi selalu berhubungan dengan natura. Tapi sebenarnya ada yang jauh lebih unggul dan lebih dalam. Anak-anak membutuhkan kasih sayang. Istri membutuhkan rasa aman. Suami membutuhkan rasa hormat. Apalagi di daerah tertentu, ya, suku-suku tertentu, kita baru disebut baik kalau kita memberi. Kasih uang, kasih kepeng, kasih hepeng. Kalau kita tidak kasih, kita dianggap tidak baik. Jadi selalu ukuran memberi itu hanya soal barang atau benda. Pertanyaannya, kasih itu apa, Bapak Ibu? Saya ingin ingatkan kita semua dan banyak orang, kasih itu sebenarnya adalah salib. Rasul Paulus mengatakan itu dalam Efesus 3 ayat 18. Kasih itu tinggi, panjang, lebar, dan dalam. Dan perhatikan salib itu. Tinggi artinya begitu mulia, agung, dan tidak dapat dijangkau oleh keberdosaan manusia. Tetapi dia dalam, sedalam-dalamnya kegagalan kita, sedalam-dalamnya kejatuhan kita, kasih itu sanggup untuk mengangkatnya kembali. Dia panjang sabar, lebar terbuka untuk siapa saja, tidak peduli suku apapun, tidak peduli bangsa apapun. Itulah kasih itu. Secara logika, manusia harus memberi kurban kepada Allah. Karena memang kita diciptakan untuk menyembah Allah. Tetapi karena kasih Allah, peristiwa salib, justru Allah memberi bagi kita. Secara logika orang lain yang harus menjadi korban bagi diri sendiri. Bandingkan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Indonesia. Selalu ada korban. Tetapi peristiwa salib itu Allah yang mengorbankan dirinya bagi kita. Secara logika perjuangan bisa melalui jalan yang singkat dan mudah. Dari peristiwa salib Allah memilih jalan yang sulit dan cawan yang pahit. Pertanyaannya, kenapa kasih itu tandanya salib? Kenapa kasih itu salib? Di manakah letak kekuatan salib itu? Di manakah letak kekuasaan kasih? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Pati Nasarani Sopakua, anak mantu, cucu, semua keluarga, salib itu pengasihan Allah. Dan kasih itu sangat mahal. Juga tidak mudah dan tidak murah. Kenapa? Karena dia bukan sebuah konsep teologis. Bukan sebuah dialog perdebatan akademis. Bukan sebuah teori diskursus yang didiskusikan di forum-forum terbuka. Tapi kasih itu Allah sendiri dalam Kristus. Dan karena itu kasih itu tidak pernah mengalami inflasi.
tidak pernah mengalami kemerosotan nilai bandingkan dengan berbagai bahan yang selalu mengalami kemerosotan. Tetapi kutip sedikit bahasa Ambon, sayang beribu sayang. Mama saya, di mana-mana kasih telah menjadi ucapan bibir yang verbal. Orang Jakarta bilang omong doang. Orang Ambon bilang bicara sah. Kasih telah menjadi sesuatu yang murah meriah. Kenapa? Karena kasih telah menjadi sebuah tuntutan bagi orang lain. Dan bukan pertama-tama menjadi tuntutan bagi diri sendiri. Seorang hamba Tuhan, Dr. Eka Dharma Putra Almarhum, saya kutip pernyataan, kasih sudah menjadi tuntutan bagi orang lain. Tuntutan terhadap istri, tuntutan terhadap suami, tuntutan terhadap anak-anak, tuntutan terhadap keluarga. Tapi kita nggak pernah untuk menuntut diri sendiri. Ketika kita dirugikan, kita akan berteriak, mana kasihmu? Tapi ketika orang lain dirugikan, apakah ada tuntutan bagi diri kita? Salib adalah menuntut diri sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kenapa kita sering kecewa, Bapak Ibu? Karena kita selalu mengasihi dengan memasang ekspektasi. Pengharapan-pengharapan kita. Saya berharap istri saya begini, begini, begini. Saya berharap suami saya begini, begini, begini. Saya berharap anak-anak saya begini, begini, begini. Saya berharap keponakan saya begini, begini, begini. Saya berharap anak mantu saya begini, begini. Ketika mereka tidak memenuhi ekspektasi kita menjadi kecewa. Padahal ayat ini berkata, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Sehingga mari kita mengubah pola kita mengasihi. Pola kita memberi. Tidak lagi berdasarkan ekspektasi, pengharapan kita. Tapi berdasarkan kasih Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kasih sejati tidak mengatakan apabila, tetapi kasih sejati mengatakan sekalipun, bagaimanapun, meskipun, walaupun, apapun. Sumbernya jelas, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kristus datang bukan untuk mengubah cara pandang Allah terhadap kita. Kristus datang ke dunia bukan untuk mengubah Allah bagi kita. Tetapi dia datang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bahkan dia mati untuk kita waktu kita masih berdosa. Ini bisa dibikin personifikasi. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saya oleh karena Kristus telah mati untuk saya ketika saya masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada keluarga besar Pati Nasarani dan Sopakua karena Kristus telah mati untuk keluarga besar Pati Nasarani Sopakua ketika keluarga ini masih berdosa. Jadi Tuhan tidak mengasihi kita waktu kita menjadi orang baik-baik.
Kalau begitu, mari kita mengasihi istri kita, mengasihi suami kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi saudara kita, waktu mereka belum sempurna. Nah, ini konteks tentang hal memberi yang unconditional love. Kasih tanpa syarat itu. Kalau Anda menunggu orang sempurna baru Anda mengasihi, tidak mungkin terjadi sampai kiamat, nggak ada orang yang sempurna. Justru kasih itu baru berkuasa. Justru kasih itu baru rasa di tempat yang abnormal. Tempat-tempat yang tidak layak dan tidak pantas. Itulah kasih. Itulah kuasa memberi. Ini secara sehari-hari saya suka latih beberapa anak rohani saya, latih di gereja, latih hamba-hamba Tuhan. Ayo kita mulai praktekkan. Saya mengasihi bangsa ini, sekalipun bangsa ini masih berantakan. Saya mengasihi kota saya mengasihi gubernur saya mengasihi pemimpin rohani saya mengasihi istri saya, mungkin dia masih cerewet. Saya mengasihi suami saya, mungkin dia masih marah-marah. Saya mengasihi anak-anak saya ketika mereka masih berontak. Itulah karakter Kristus. Itulah karakter Allah yang memberi itu. Dan kita bisa lihat dalam perjalanan Yesus, bukan? Ini kan sumber kita. Kekristenan kita bertumbuh sampai hari ini karena kasih karunia Kristus, bukan? Jadi, mari kita memanfaatkan momentum ibadah keluarga untuk evaluasi. Jangan saya mengasihi keluarga saya karena ada syarat, ada motivasi yang terselubung, ada udang di balik bakwan. Mari kita mengasihi, memberi tanpa syarat. Dalam banyak perkara saya lakukan walaupun belum sempurna. Kadang-kadang anak-anak kita bandel, tidak mengubah apa. Saya masih ingat anak saya nomor 2, Kevin. Sekarang dia mahasiswa hubungan internasional. Waktu semester 3, sekarang dia udah semester 6 ya. Semester 3 itu ada 3 mata kuliahnya dapat E. Dia anak cerdas, tapi kok bisa E? Lalu saya ajak dia dan abangnya dan istri saya, kami pergi. Saya udah lupa tempatnya, tapi kami makan di sebuah restoran yang bagi saya cukup mahal. Kalau tidak salah di Gendis. Itu 4 orang itu kami bayar hampir 1 juta lebih. Bagi saya itu sangat mahal, amat mahal. Kalau anak saya tanya, Pak, kita pesta apa ini? Saya bilang kita bersyukur karena kamu dapat E untuk 3 mata kuliah. Diam semua. Dan saya tidak mau ngomong apa-apa lagi. Saya doakan, dorong dia belajar lagi, dan semester berikutnya nilai-nilainya itu ada yang A+, ada yang E. Sorry, ada yang A+, ada yang A, B, A, B+. Kasih itu tidak menuntut. Kasih itu memberi. Karena saya ingat peristiwa Lukas 15. Ketika seorang anak atau anak bungsu itu, dia pergi meninggalkan bapaknya, minta hartanya, dia bangkrut. Waktu dia pulang, bapaknya bikin pesta. Bikin pesta bukan karena dia gagal,
bikin pesta karena dia mengerti, gagal dan pulang ke rumah. Seorang pendaki gunung namanya Edmund Hillary dari Selandia Baru, dia lahir tahun 1919. Dia seorang pendaki gunung terkenal. Dia bilang bukan gunung-gunung yang kita taklukkan, tetapi diri kita sendiri. Dan karena itu tidak ada kemenangan yang lebih sempurna daripada kemenangan atas diri sendiri. Itulah peristiwa Golgota, Allah mengalahkan dirinya sendiri. Yesus menyalibkan dirinya sendiri. Banyak pemimpin yang disebut besar karena sanggup mengalahkan dan menundukkan lawan-lawan yang tangguh. Tapi kemudian mereka gagal menundukkan diri sendiri. Dan kita bisa lihat dalam masyarakat kita, kepentingan keluarga, kepentingan ego, orang-orang yang tadinya dianggap besar, hebat, dahsyat, ternyata mereka bisa terkurung di tempat-tempat yang sangat memalukan. Banyak orang naik tahta dengan berperkasa, tapi mereka turun dengan sangat memalukan. Bukan karena dikalahkan orang lain, tapi gagal mengalahkan egonya sendiri. Di salib itu Yesus berhasil mengalahkan iblis, tetapi bukan itu yang utama. Karena iblis dikalahkan kapan saja dan di mana saja. Tapi kemenangan dan kekuatan salib justru Allah mengalahkan dirinya. Rasul Paulus menyebutnya, ia mengosongkan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, salib tidak pernah berubah. Dan karena itu, kasih tidak berubah. Mengalahkan diri sendiri adalah cara yang paling agung dan mulia menikmati kuasa salib. Kenapa? Karena kekuatan dan penyelamatan salib itu ialah memberi. Supaya apa? Supaya akhirnya kita disebut murid-muridnya. Mulia Tegodang dan kebanya. Saya ajak kita untuk berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, biar refleksi firman ini menolong kami semua yang mengikuti ibadah keluarga Pati Nasarani Sopakua. Ketika kami memutuskan untuk memberi, itu karena ada sumbernya, ada dasarnya, yaitu kasih Allah yang tanpa syarat itu. Segala kemuliaan buat Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Amin.